Iya makanya kan mama selalu cerita kalau Dimas anak kesayangannya mama gitu. Bener. Apa-apa tuh Dimas yang mama suka semuanya udah di Dimas gitu. Bener-bener orangnya gini, orangnya banget gitu ya, Masya Allah. Iya itu kejadian juga kayak papa aku gitu kan, berangkat masih sehat, masih saat itu masih komunikasi apa segala macam, tiba-tiba kita di malam ditelepon sama polisi, papa udah nggak ada. Ya kalau mereka nanti kita nggak ada di jannah gitu ya, ya mereka minimal cari kita lah. Kan dari kemarin sempat yang alasan skripsi ya. Kenapa sih Mas? Nggak cocok kamu. Coba Zari. Latihan di kaca. Coba Zari. Apa? Coba Zari. Udah lupa. Dari yang pasti yang deketin ada banyak udah pasti. Ya lu juga waktu zaman itu pas zaman ya aneka lah ya. Pasti juga banyak juga. Lingkungan kita entertainment ya, Iya. seni ya. Tapi syuting ketemu orang gitu pasti banyak. Tapi kan mungkin tujuannya udah beda ya. Terus yang klop, bener-bener klop kan juga nggak semua, walaupun kita ketemu gitu. banyak orang cakep-cakep, cantik-cantik, tapi kan ya penampilan aja gitu. Betul. Tapi ketika ngobrol nyambung apa enggak kan belum. Oh iya, tentu. satu lagi yang membuat gue yakin dia, lupa gue. Gue selalu melihat orang itu pasangan gimana sama orang tuanya. Nah, itu menjadi nilai gitu. Maksudnya insya Allah di saat dia sama orang tuanya berperilaku baik segala macam, insya Allah kan dia nanti setelah menikah punya Bisa orang tua juga. ya. Mudah-mudahan pastinya akan memperlakukan yang sama seperti itu. Iya. Kalau itu sama ibunya kan kemana-mana kan sama mama terus bareng apa segala, masya Allah lah. Maksudnya selalu didampingin, ibunya mamanya juga ya asik gitu ya. Asik lah. Ya yang gue pikir ini kok deket banget sama ibunya Siren, gue pikir gitu dari awal. Itu parah sih. Itu parah sih. Teman-teman, awal saya pikir mamanya Dini tuh mamanya Siren awalnya dulu. Lah padahal kan sama Tante Femi. Enggak, dulu kan awal gitu ya? lupa gitu kan, tapi mamanya Dini kan mirip Siren menurut aku mukanya. Karena harap banget ya. Iya, harap banget. Dini kenapa Dimas gitu? Apalagi kalau perempuan ya, perempuan itu kan pasti banyak banget penilaiannya. Karena kan pemikirannya kita harus jadi imam yang baik, harus bisa nuntun kita dan lain sebagainya. Nah, Apalagi Dini ya. Pasti lebih kan, banyak lagi gitu. Kamu kan tipenya perfeksionis kan, apa-apa harus dipikirin semuanya gitu. Nah, termasuk pasti masalah jodoh juga, masalah imam gitu. Yang pasti saat itu memang sholat istikharah, ya kan, minta sama Allah. Kalau istiqoroh berarti ada pilihan dong. Enggak, sholat istikharah itu kan belum tentu ada pilihan. Satu pilihan atau B. Oh maksudnya dia jodohnya atau bukan gitu ya? Minta yang terbaik menurut Allah gitu kan. Itu sholat istikharah, aku ngejalanin semuanya. Dan satu hal yang memang bikin aku mau sama dia karena dari tahun 99 aku syuting sampai saat itu aku syuting, aku nggak pernah ngelihat cowok anak muda di lokasi syuting sholat rajin. Emang sholat tuh Gitu. value banget ya. Kayak jadi penilaian lebih. Beberapa temen kita juga ini ada yang apa? Kalau kita wawancara tertarik jodohnya dia walaupun begitu saya sholat gitu. Karena tetap ya kita mau sebandel-bandel apa kita dulu segala macam, pasti yang kalau sholat itu istilahnya ibadah, ingat sama Allah, berarti kan itu nilai plus ya. Karena mau kayak kalau aku sih pikir gini, sebandel-bandel manusia itu pasti akan balik lagi ke fitrahnya gitu. Oh dia liat gue sholat jenazah. Pas umroh. Iya maksudnya bukan sholat yang biasa lagi. Kalau perlu di sini cari mana yang meninggal, datang gitu. Oh jadi di lokasi syuting sholat. Iya, itu. Padahal dulu belum ngaji banget ya. Enggak, belum. Makanya kan tadi 2007 kan baru mulai belajar ya. Belajar pada saat itu 2007 juga atau 2006 gitu. Berangkat umroh pertama kali sendiri. Nah, di situ 2006 itu berangkat. Jadi belum tahu ya? Nah, belum. Nah, 2006 itu berangkat umroh sendiri, disitulah momen perbaikan diri ya. Pada saat itu meluruskan tujuan, niat segala macam ya. Meskipun belum ada guru yang mendampingi. Gitu. Tapi emang udah ini sendiri niat untuk belajar lebih mungkin dalam pada lagi. akhirnya fitrahnya itu ya.
Itu ada ketidaktenangan dalam hati segala macam. Galau. Nah, nanti kita bahas itu, nanti kita bahas lebih detail yang itu. Sayang kalau sekarang. Tapi ibaratnya dari umroh dikasih hadiah, hatinya Dini jadi tergerak juga salah satunya kan berarti kan. Gara-gara cuma sholat doang waktu itu yang dilihat. Karena ngeliatnya lebih ke sholatnya sih gitu kan, karena kalau berpikir kita sebagai seorang perempuan kalau mau menikah kan harus cari imam yang memang bisa ngebimbing. Yang paling basic banget menurut aku ya ibadah sholatnya gitu kan. Gimana kita mau bisa ibaratnya rumah tangganya solid kalau fondasi agamanya aja tuh nggak ada gitu. Padahal waktu itu aku sempat syuting sama teman kita juga, tapi aku nggak pernah ngelihat seintens itu dia sholatnya, nggak segitunya gitu. Jadi adalah pokoknya beberapa, aku bilang enggak ini anak muda, tapi aku nggak ngelihat ini deh gitu. Jadi makanya lebih ke karena ibadahnya ya. Nah, kan perlakuannya dia sama orang tua apa kan udah kenal sama nyokap lu, itu gimana? Saat itu, ya. Karena dia mau ngambil hati kali ya, jadi dia bisa ngambil hatinya gampang gitu. Dan mama aku kan tipe yang sebenarnya mama itu gampang deket sama teman-teman aku gitu. Karena memang aku tipe yang kalau misalnya punya teman aku kenalinnya ke mama, gitu kan siapapun itu gitu kan. Ya deket banget sama mama, gampang banget untuk ngobrol apa sih. Jadi nyokap verifikasi jadi nyokap. Dan memang nggak bisa dipungkirin ya, alhamdulillah banget ya semuanya atas izin Allah pastinya ya. Jadi ini tips nih, kalau misalnya pengen cari jodoh ya memang harus dapat ridho dari orang tua pasti kan. Dan apa yang mama mau ada di dia gitu. Jadi mama selalu bilang, mama bersyukur banget sih Kak, alhamdulillah kamu nikah sama Dimas gitu. Kenapa? Iya karena apa yang mama minta sama Allah, alhamdulillah Allah ijabah semuanya ada di Dimas gitu. Iya makanya kan mama selalu cerita kalau Dimas anak kesayangan mama gitu. Bener. Apa-apa tuh Dimas yang mama suka semuanya udah di Dimas gitu. Bener-bener orangnya gini, orangnya banget gitu ya, Masya Allah. Nah terus saya akhirnya kan belajar dari Bapak Ari Untung. Kalau kita mah ya karisma lah. Ini karismamu. Terus nikah, dalam pernikahan tentunya juga kan menikah tuh orang biasa kalau film Korea ujung dari kita nggak nonton Korea. Iya kalau film Korea ujungnya nikah. Nonton Korea terus. Ini bang, iya dia banget. Siapa ya? Tapi kalau di kita justru nikah tuh awal perjuangannya. Iya. Gitu kan. Start dari kehidupan itu mungkin kita bisa bilang tuh di pernikahan gitu kan. Yang ngebangun gimana suami istri gitu kan ke depannya gitu. Nah kalian sendiri ketika abis deket terus nikah sempet ini nggak sih ternyata dia tuh begini, ternyata dia begitu, ada kesulitan nggak sih di awal ternyata untuk menyocokkan satu sama lain? Apa lebih galak? Apa ternyata emang ya Allah emang ini sesuai dengan doa gitu. Yang pasti karena memang pas kita deket udah saling terbuka satu sama lain, jadi udah nggak kaget gitu loh apa yang terjadi udah tahu. Gitu. Nggak ada maksudnya nggak ada kejutan satu sifat gimana gitu yang enggak sih, tapi kalau misalnya kayak naruh handuk sembarangan itu kan laki-laki bahasa ya gitu sampai sekarang ya. Mau kita kasih tau dari awal pernikahan sampai 17 tahun pernikahan handuk masih di situ. Kalau inget itu gemes. Ingat gak waktu ke Turki? Sayang, bajunya jangan pakai itu, makanya pakai yang itu aja gitu. Enggak, karena kan kalau si Dimas diurusin semua ya sama kamu ya sis. Ya kalau aku enggak kan. Enggak, tapi udah urusin. Dia ini apa ngambil sendiri lemari? Kan ada buntut-buntut yang harus diprioritaskan diurus. Bukan begitu. Enggak, tapi dia dari dulu gue udah siapin segala macam. Dia ngambil sendiri. Ya udahlah, berarti sukanya bukan selera gue. Iya, kadang dipilih ini sama ini kita pakai juga salah gitu kan. Pokoknya udah Pak, narasumbernya kita ngomongin aja balik sih. Gitu. Kalau Dimas ada nggak sesuatu kejutan gitu? Enggak sih paling Dimas kalau Dini gitu dong kejutan sih nggak ada ya, tapi kalau namanya
ya kita dua kepala dijadiin satu ya, yang memang jadi satu, yang ibaratnya 24 jam sama-sama, pasti ada hal-hal yang baru yang nggak kita ketahui ya, tapi wajarnya aja sih. Tapi memang ya apa ya, ya itulah indahnya rumah tangga gitu. Indahnya rumah tangga di saat ada yang memang perselisihan, perselisihan, ya, perbedaan pendapat, sudut pandang. Ya itu tantangan kita kan, sebetulnya poinnya gimana kita bisa menyelesaikannya kan. Dan gitu ya, dan kita punya dari awal karena menyamakan tujuan kan, sebelum nikah gua tuh bilang sama dia gitu kan, tujuan gua pengen kesini gitu. Lo harus ngikut gua gitu, nggak mungkin ada dua kapten kan, dan itu penting kan. Tujuan ke sini ya, alhamdulillah dia ngikut, ya tinggal gimana proses perjalanannya itu ya, ombak-ombak yang besar kadang kecil ya kita lewati, tapi tetap peraturannya di rumah itu nggak boleh ada permasalahan itu keluar dari pintu kamar. Gitu. Itu prinsip rumah tangga kita. Jadi memang nggak boleh pintu kamar, sosmed ya. apalagi sosmed. Tapi kalian pernah berantem besar banget nggak sih? Karena kalau kita lihat ya, kalian tuh kan adem banget. Kita di sebelah kalian aja kayak ya udah sama lovebird nih gitu. Berantem besar. Paling besar gitu ya. Berantem besar ya pernah lah pasti ya, berantem yang ya berselisih yang cukup permasalahannya mungkin pada saat itu hal yang baru ya kita alami ya. Tapi ya karena kembali lagi kita kan ya ini rumah tangga gitu, kita punya dan pada akhirnya suatu permasalahan yang besar pada saat itu ya melupakan segala kebaikan yang pernah dilakukan. Itu kan selalu kita tanamkan. Kadang-kadang emosi 1 menit itu kayak melupakan bertahun-tahun kebaikan pasangannya sering terjadi gitu kan. Iya benar juga. Ya alhamdulillah kita selalu menjaga itu, dan nggak pernah kalau berantem itu benar-benar ya, kalau sekali emosi biasanya ada yang Meredam. mengalah gitu. Paling banyak kalah siapa? Tergantung siapa yang salah. Tergantung permasalahan. Tergantung siapa yang salah. Jadi kadang-kadang kita kan tahu ya sebetulnya yang salah siapa sih gitu ya. Di saat kita sebenarnya tahu. Ya. Nah pada saat itu biasanya kita yang salah, yang kita yang diam, kita duduk ya istighfar. Habis itu di saat minta hatinya dua-duanya udah itu, siapa yang salah yang minta maaf. Itu siapa yang salah minta maaf. Ya biasanya kan kalau perempuan itu kan biasanya ya lebih responsif ya biasanya ya. Kita sebagai laki-laki kan biasanya yang menggunanya harus bisa lebih. Jadi nggak ada istilah suami salah, suami minta maaf, istri salah, suami minta maaf, itu nggak ada. Bapak kayak gitu. Dia ngomongnya gitu, padahal ujung-ujungnya dia gitu juga yang tukang marah dia. Aduh. Nah terus kalau Dini pas waktu nikah belum berhijab. Nah berarti di momen udah berapa tahun pernikahan Dini? Kita nikah 2009, berhijab 2016. Nah itu berarti kan 7 tahun menikah udah ya. Nah itu akhirnya memutuskan untuk berhijab. Apakah karena dorongan suami? Apa? Itu satu episode sendiri itu. Ini kayaknya bisa dibagi. Ini kayaknya 2 season ya. Mau apa nih? Yang ngaji siapa dulu yang ngaji? Dia. Yang bikin awal musyawarah ya dulu ya? Iya. Tapi kan pas musyawarah kita udah menikah. Itu dia. Nah musyawarah itu sendiri pas udah kalian menikah, kamu udah berhijab berarti? Belum. Oh jadi waktu awal musyawarah sama teman-teman tuh teman-teman belum ada yang berhijab sama sekali semuanya. Jadi emang niatnya buat denger tausiah aja gitu. Ya pengen. Siapa duluan tuh? Ya pada saat itu kan berawal dari teman-teman suatu syuting bareng, sunetnya bungkus. Terus kan biasanya kalau udah bungkus tuh kita biasanya nggak ketemu lagi tuh, kalau nggak satu judul lagi nanti ketemu. Yuk kita buat kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpul yang bermanfaat. Kalau perempuan kan arisan ya sih. Nah karena pada saat itu kan kita juga arahnya lagi arah pengen memperbaiki diri gitu kan. Lebih enak kayaknya kalau bareng-bareng. Alhamdulillah direspon sama teman-teman yang lain juga banyak. Yuk kayaknya kalau ke kafe gitu-gitu kayaknya takutnya tujuannya seleranya kan beda-beda, kesibukannya beda-beda. Kalau kayak datang ke sana ke kafe tapi ada ilmunya, kayaknya ada tujuan yang sama gitu yang mau kita ambil gitu ya. Apalagi momen di situ ada beberapa teman-teman yang sudah berumah tangga juga. Dan kalau saat itu kita pribadi sih sebetulnya kita nggak pengen untuk bermaksud ngajak orang untuk belajar, nggak. Kita sendiri yang butuh sebetulnya. Kita baru nikah 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun kan banyak momen kalau nggak diimbangin dengan ilmu ya, belajar, apalagi gua gitu ya.
wah berat banget tanggung jawabnya imam, terus pengen membimbing istri tapi nggak ada isinya, nggak ada ilmunya, wih gimana gitu, gimana baru jadi imam kan. Susah banget ya, butuh banget lah pada saat itu. Ya alhamdulillah berjalan waktu, teman-teman ngerasa kebutuhannya sama ya sampai berjalan ya. Alhamdulillah beliau juga support gitu kan. Ya alhamdulillah pada saat itu sebetulnya laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu. Tapi kita dengar kayak pertama kali tuh di rumah kalian ya? Pertama itu kita di restoran. Di restoran. Oh, di restoran. Punyanya punyanya Rio. Oh, Miyabi. Ngomongin tadi tuh hijab. Itu bukan Dimas yang nyuruh. Bukan. Berarti itu juga udah perjalanan dari apa namanya bikin musyawarah juga, udah kumpul-kumpul segala macam, akhirnya pakai hijab. Nah ini ya bukan dibilang kenapa baru memutuskan berhijab di saat itu, bukan gimana, tapi apa yang membuat kamu jadi kayak yaudah aku berhijab sekarang? Ada artikel sih saat itu aku baca artikel tentang kisah seorang perempuan yang taat beribadah tapi tidak bisa masuk surga. Gitu. Saat itu aku berpikir, ibadahnya aja nggak benar, taat juga enggak gitu kan, terus nggak mau pakai hijab juga gitu kan, nggak bisa masuk surga dong gitu kan. Jadi bener-bener semuanya dipikirin segala macam. Pas baca, oh ini aku banget ya gitu kan. Oh ya udah, saat itu aku putusin aku pakai hijab karena berpikir aku nggak mau dihijabi pas aku meninggal, ya kan, pas dikafanin itu kan. Jadi ya udah, Bismillah aku saat itu. Aku juga nggak ngomong. Oh nggak, aku ngomong sama sesekali. Nggak diskusi apa? Aku mau pakai hijab nggak atau apa? Enggak. Aku cuma pertama langsung telepon mama, mah, kayak Dini mau pakai hijab deh. Gitu. Mama aku udah berhijab kan saat itu. Makanya dia mau pakai hijab deh. Sama langsung ngomong sama adik aku sama sepupu aku. Sepupu aku yang paling deket dari kecil, dia udah berhijab duluan. Dia di bawah aku umurnya. Ya udah, mereka bertiga lah orang yang aku diskusi apa segala macam. Terus pas malam-malam aku telepon Mbak Pipi. Aku cerita Mbak Pipi aku kayak memutuskan berhijab deh bla 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 bla. Terus ada pesan yang Mbak Pipi bilang, Bismillah Din, kita nggak pernah tahu orang itu meninggal kapan aja. Kayak saat itu almarhum Uje baru meninggal. Itu pas banget ini ya. Pokoknya berapa bulan setelah itu gitu. Kayak Uje aja gitu. Berangkatnya masih sehat apa segala macam, tiba-tiba dapat kabar meninggal. Terus ya itu kejadian juga kayak papa aku gitu kan. Berangkat masih sehat, masih saat itu masih komunikasi apa segala macam, tiba-tiba kita di malam ditelepon sama polisi, papa udah nggak ada. Itu yang benar-benar kehilangan yang tiba-tiba ya. Iya, makanya ya udah Bismillah aku putusin, dan aku putusin mau berhijab pas di hari lahir almarhum papa. Baru aku ngomong, yang aku mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi please kamu jangan komentar apapun. Oke, aku mau berhijab. Oke, udah. Terus komentar dong kamu. Pas tadi kan nggak boleh komentar. Nggak boleh komentar apapun. Dia nggak ngomong. Udah diam terus komentar lah. Ngomong. Iya, tapi akhirnya ternyata aku butuh komentar dia gitu kan. Ya udah, dia coba jawab, aku udah tahu kok apa yang keputusan kamu, aku udah tahu karena circle kamu saat itu udah pada berhijab. Alhamdulillah ya. Saat itu Ica udah, Shiren juga udah. Gitu. Malah mereka duluan ya. Aku pikir kamu duluan. Mereka duluan gitu. Ica siapa? Alisa Sebandon. Oh, Ica ada duluan. Oh, karena kan nikah ya. Dia pas nikah itu kan dia pakai. Ica, Shiren, siapa lagi itu ya waktu itu? Itu doang. Oh, Kia malah lebih dulu kan? Iya, tapi kan saat itu kan aku lebih deketnya sama Shiren sama Ica. Berarti sebelum kamu ya? Apa? Ya iyalah Pipi. Tapi emang di era tahun itu lagi banyak ya maksudnya? Iya. Lebih banyak pas setelah tahun ini. Pas aku. Ya 18. Kalau dulu tuh masih bisa dihitung jari lah. Oh, gitu. Dini berhijab, kamu lagi pikir-pikir. Enggak, aku masih lama, Pi. Mimi tuh aku 2016, Mimi 2018 kan? Iya, 2018. Iya, Masih 2 tahun. Iya, oh kamu di 17 ya mau mikir-mikir aja. Aduh. Nah, terus apa namanya? Kamu nggak kepikiran kan, apalagi dulu ya, kalau misalnya pas giliran aku kan udah lumayan orang udah banyak yang pakai hijab, terus influencer, selebgram segala macam tuh udah pakai hijab banyak. Nah, kalau kamu kan istilahnya di momen-momen yang masih kayak kaget gitu ya, orang tuh kayak, hah, yakin pakai hijab, kerjaan gimana gitu. Nah,
Kamu sendiri kerjaan gimana? Masih syuting-syuting nggak sih saat itu? Masih. Jadi pas hari itu aku memutuskan berhijab, aku ditawarin sinetron. Aku bilang tapi besok aku udah berhijab gitu. Tadi aku ngeliat postingannya belum. Itu dari Instagram ya? Pet ya. Udah nggak ada tuh ya. Terus ya udah aku bilang ya udah kalau misalnya emang mau ya tapi aku berhijab ya gitu. Ya udah aku ngomong sama produser ya gitu. Oke Din nggak apa-apa. Oh ya udah. Terus ada tawaran lagi stripping. Ada tawaran tapi minta kamu buka hijab. Aku nggak mau gitu. Jadi kamu tolak tuh? Aku tolak gitu karena dia selalu bilang kalau kamu niatnya karena Allah, insya Allah pasti akan dikasih jalan deh. Apapun itu kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya udah gitu. Nggak pernah ada penyesalan kan? Ya insya Allah jangan sampai ya. Insya Allah. Ya kita kan kita baru mulai. Kita juga deket baru 2018 itu. Iya pas aku pakai hijab kan. Iya. Karena nggak dulu kan aku lingkungan. Gue sendiri kan dulu. Iya. Awalnya dulu kan. pas kajian kan sendiri ya Mas Ari. 2018 lah lupa gue. Aku ketemu sama kamu kajian kamu belum pakai juga. Enggak. Aku bilang Mbak. Enggak di rumah Primus udah. Aku nggak mungkin sis ikutan kalau aku nggak belum pakai hijab. Masa sih itu deh ya? Kayak udah deh. Setahu aku itu belum sis. Enggak waktu itu enggak dia yang mulai diajak setelah udah ya? Kalau aku belum berhijab nggak mungkin dia ngajak aku. Dia nggak mungkin ngajak. Enggak, aku juga nggak mau. Nah setelah udah mulai berhijab, udah mulai keluar gitu, ada nggak sih yang kemudian jadi dihindarin apa nggak ngambil semua syuting? Waktu itu pernah lagi jalan sama Dimas telepon nolak syuting apa ya? Kalau kita ke Pekalongan waktu ya, yang lu kan lupa ya gue ya. Iya nolak syutingnya soalnya harus ini nih apa namanya pokoknya gitulah gitu. Yang lu nggak mau ngambil gara-gara apa di ini apa gitu. Ada nggak sih bang batasan itu? Iya batasan pastinya ada ya kan. Ya seperti kayak bapak juga kan udah berapa tahun kita 20 kalau itu dari tahun 2000 berapa ya? 2008 ya berarti kan. Apa tuh? Kita di dunia entertainment. Dari 98 kamu. Ya bapak. Beda satu dekade ya per 10 tahun. Bener tadi. Udah ke Tanah Abang lah, Tudi nama tokonya Tudi. Salah ngitung Pak Jamal. Udah lama nggak ngeliat kalender Pak. Bukan baju juga bisa salah tuh. 2009 2019. 98. 20-an tahun dong. Iya kan udah lama. Jadi kayaknya pengen banget gitu ya kalau ya kita pasti berangkat dari pekerja seni, ada kerinduan, pastilah kalian juga seperti itu ya. Pengen gitu kan, toh tapi kan mungkin sudah sepantasnya gitu ya. Kita yang sudah berpuluh tahun ini masa semua pengen diambil, enggak lah, kurang bijak lah. Pengennya kan yang kita ambil sudah waktunya itu yang ada nilai-nilai positif ya, yang kebaikan, misalnya dia bisa menginfluence orang ke arah baikan kan gitu ya, minimal seperti itu. Kalau kayak semua diambil kayaknya apa bedanya sama dulu gitu ya. Ya karena yang ditakuti itu ya kalau gua pribadi ya, mungkin orang punya persepsi yang berbeda ya silakan. Kalau gua kan lagi ditanya persepsi gua. Terus itu merasa kayaknya yang dulu-dulu itu mungkin ya ada karakter-karakter atau apa yang ditiru yang secara nggak langsung mungkin tidak ada berhubungan sama kita, tapi kan kalau menurut gua ya dosanya ke kita juga gitu ya, karena kan kita sebagai pelakunya gitu ya. Jadi ini jauh lebih hati-hati. Lebih ya pertimbangannya itu, dan pengen sekarang ini apa yang gue lakukan itu positif, yaitu ditiru orang, dan insya Allah gue juga dapat kebaikannya juga loh. Gitu. Tapi emang ini sih banyak banget ya yang pengaruh baik dari pasangan ini gitu, dari pertama mereka ngebuat musyawarah itu. Dari kan kita cuma denger doang ya, misalnya denger iya dari awal tuh Dimas sama Dini ngajakin gitu ya di rumahnya, terus apa segala macam, dan itu alhamdulillah kan berjalan sampai sekarang. Dari yang mungkin cuma lingkungan syuting sinetron kalian itu, tapi kan sekarang udah lebih besar lagi, dampaknya juga lebih banyak lagi. Dan yang paling aku salut sama pasangan ini, mereka tuh istiqomah tuh ngajak kebaikan itu loh. Termasuk aku yang WhatsApp dulu. Dulu yang WhatsApp lo ya pertama ya? Lupa ya gue. Iya lo yang WhatsApp. Orang tahun aja dia lupa. Apalagi iya, waktu kamu Mas. WhatsApp ajak separah. Gak wajah. Enggak salah. Sama aku aja lupa, apalagi sama kamu. Ini gitu. Bukan yang gue aja lebih pede nih. Nanti di YouTube kita pertama kali kita undang
mereka ya, biar kamu tahu seberapa pelupanya dia. Lebih besar daripada saya nggak usah diomongin ya, WhatsApp aku aja nggak nanti kita korek-korek istrinya. Buka lah tuh. Gimana kunci hotel orang bisa ketukar? Padahal itu kunci hotel orang, bikin orang nggak bisa masuk, pada pinjam untuk ke kamar mandi. Orangnya nggak bisa pulang. Orang nggak bisa pulang gara-gara dia. Aduh. Dia teringat kalau tanda suci ingat Anda dong, berarti kan. Iya, Masya Allah. Nah, itu dia juga lupa waktu itu WhatsApp kita ngajak ke musyawarah. Dulu nggak kenal siapa-siapa di lingkungan presenter. Pas itu Iya kan, kita kan pemain kayak sinetron semua, kan? gitu kan. Pas di situ ngelihat sendirian lagi nih aku kan. Si ini, aduh. Tahunya kan Dimas yang zaman konser ngajaknya. Konser. Iya, maksudnya tiba-tiba ngajak ke pengajian gitu kan. Nah, nih, banyak yang mungkin belum tahu ya nih. Dimas sama Dini ini di pesawat tuh dipanggil Abi sama Umi. Oh enggak lah, itu sama anak sama Bunda itu panggil. Abi sama enggak, Bunda. itu tar dulu. Abi sama Bunda itu panggilan anak-anak santri untuk ke kita semua. Kan juga Abi Ari. Jadi iya emang ada Abi Wisnu, Abi Miko. Tapi yang paling kental tuh pokoknya pasti semua bilang aku berterima kasih banget sama Abi Dimas sama Abu Dadini. Itu pasti yang harusnya dari situ kelihatan bahwa Karena kan kalian memang kalian tuh intensitas di kita deket. Nah, Ya, dan maksudnya intensitasnya kan emang jadi lebih dekat banget sama mereka juga. bener. Gitu. Ada 18 sekarang. anak santri yang Hebat dibina. banget Jadi kalau sih, jujur aja kalau kita mungkin ibaratnya seintens itu belum sanggup gitu. Sampai ada permasalahan terkecil segala macam, sampai ada yang positif maksudnya. Aduh, sakit diurusin. Iya. Ini apa udah gitu ngurusin beras orang, ngangkutin Aduh, bener-bener beras gitu. hebat, Gua hebat. apa dia turun berot atau enggak kita nggak tahu ya kan. Videonya gitu. Wah, gitu ngangkut dulu nih orang ya ampun. Iya. Itu diurusin, apalagi diurusin apa namanya di pekerjaannya, desainer yang meninggal gitu ya kan. Banyak banget ujiannya dia, masih aja ngurusin tuh anak-anak 18 anak itu kan. Ya kita pikir, duh dia masih banyak yang perlu dikerjain nih, tapi masih mikirin orang banyak nih. Kita salut juga gitu ya. Kita aja mungkin belum bisa sampai selevel itu. Makanya ketika ngelihat bagaimana doanya mereka ke Abi sama Bunda gitu ya, kita ya jelas lah rewards-nya memang sepadan dengan effort yang dilakukan gitu. Nah, ada kenikmatan apa sih kalian berdua? Kan bisa dulu itu sampai catering lagi. Makanannya endorsean semua. Wah, ini pesantren mana ya makannya kayak begini? Nggak ada endorse. Endorse lagi. Maksudnya makanannya makanan proper gitu kan. Si anu ngirim segala macam sampai santri bilang belum pernah kita dapat makanan seenak ini selama gitu kan gitu. Itu gimana itu? Ya kembali yang harus ditekankan, Rumah Quran Musyawarah ini kan pemikiran kita bersama ya. Ya mungkin yang terlihat di depan kita berdua ya. Kalau kita menganggap ya karena kita yang diamanahi teman-teman ya, diamanahi teman-teman. Tapi untuk proses itu kan sebetulnya mungkin banyak yang tidak tahu itu hasil dari pemikiran bersama gitu. Ya kalau masalah rasa memang nggak bohong karena intensitas kita di sana mungkin karena kita diamanahkan kita lebih intens ya sama anak itu. Dan itu tidak pernah terpikir sama kita dulu gitu kalau kita secara nggak langsung diamanahi 18 orang anak loh. Dan pada saat itu kita pikir orang tuanya aja sudah mengamanahi, kita punya tanggung jawab sebagai yang diamanahi kan, benar kan? Harus memberikan yang terbaik. Nah itu sebetulnya kita sih memang satu yang nasihat guru ya, yang berusaha kita terapkan dan kita lakukan pada saat itu, ya udah full time full heart. Full time full heart. Ya udah itu, tanpa itu ya nggak bisa gitu. Nggak Karena ada setengah-setengah yang kita gitu. hadapi tangani adalah ini anak-anak remaja loh, ya kan yang umurnya juga masih 18 tahun, labil segala macam. Ya mungkin bapak seumur anak-anak bapak kan bisa dibilang seperti itu ya, mengalami lah. Dan mungkin umur anak bapak satu ya, kami 18 yang bermacam-macam secara karakter. Ya jujur kami nggak punya pengalaman karena latar belakang kami juga qadarullah kami belum diberikan keturunan gitu kan. Ya jadi ini menjadi hal yang baru ya, pegangannya amanah itu aja, ya. Amanah ya, full time full heart itu aja. Saling menguatkan. Ya, kembali lagi support teman-teman ya, karena kita kan juga sering ketemu sama bapak yang sebelah ibu ini juga kan, kita punya satu komunikasi yang sama
beberapa teman-teman yang lain, ya itu menjadi momen untuk diskusi. Tapi memang momen-momen yang khusus mungkin yang tidak dirasakan teman-teman ya hal-hal kecil ya, teknis yang sebetulnya lebih ke masalah rasa ya. Itu yang sebetulnya mungkin beda dan kita baru ya mengalami itu. Karena dia juga suka terbawa juga treatmentnya tuh ya, kita nggak melihat anak-anak itu lagi mondok gitu. Sudah kayak menganggap anak itu ya kayak gitu anak itu sakit. Ini paniknya kayak minta ampun, ngurusinnya minta ampun gitu ya. Dokter minta tolong datang ke sini, anterin ini ke rumah sakit. Kan sempat beberapa kejadian yang ada beberapa anak yang sakit butuh penanganan yang dirawat di rumah sakit pada saat itu. Oh ya, itu kan bagian ya. Kan itu kan bayangin kalian kan juga gimana gitu kan, pada saat itu hal yang baru buat kita. Terus ada yang juga harus berobat jalan. Terus ada yang kena COVID 3, terus kemarin 14 orang kena COVID berbarengan yang Omikron itu. Ya itu kan butuh penanganan ya. Ya tanpa full heart mungkin susah ya bro ya. Ini gue mau nanya di situ tuh. Lo ngurusin anak itu full heart ya, 18 anak itu lo urusin dengan ya semaksimal mungkin. Iya, nggak ada apa namanya transaksional di sana gitu. Jadi full heart ngelakuin itu. Itu lu treatment mereka seperti anak sendiri gitu. Waktu syuting di Haya juga mereka tuh berperan ya seperti itu deh, anak sendiri gitu. Tapi sekarang masih dalam cobaan penantian nih. Itu kalau kita ngeliat gini, kalau urusan memantaskan diri udah kurang bukti apa nih itu ibaratnya kan gitu. Nah, kalau menurut kalian menyingkapi itu gimana? Apa itu mungkin karena justru amanah itu yang diberikan gitu? Kita nggak pernah tahu ya Allah punya rencana yang baik apa, karena kami berdua selalu bilang yang kita cari sebetulnya terbaik menurut kita apa terbaik menurut Allah. Kalau kita semua pasti jawabannya terbaik menurut Allah kan. Terbaik menurut Allah itu udah pasti yang terbaik buat kita. Amanah anak itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Anak itu bisa mengantarkan orang tuanya ke surga, ke neraka. Nah itu kan berat gitu ya. Ya kalau kami sendiri mungkin Allah lagi mengajarkan kita untuk memantaskan diri. Masya Allah. Nah, memantaskan diri lewat wasilah 18 anak ini ya sayangnya. Wasilah 18 anak ini ya kembali lagi. Kita nggak tahu ya rasanya punya anak seperti apa gitu ya secara kandung, tapi kita ngerasa ya mungkin seperti apa yang kita rasakan sekarang yang umur 18 ini ya panik, nggak jauh beda gitu ya. Bedanya anak ini udah remaja langsung ya gitu ya. Ya itu ya kalau kita menganggap ya kita masih disuruh belajar. Allah saya suruh belajar, masih suruh banyak bebenah lah. Bebenah yang kita khawatirkan kan kita memandang diri kita baik menurut persepsi kita. Makanya kita sendiri selalu bilang ya kita diamanahkan. Pada saat itu anak-anak ngomong abi bunda dan kita berdua yakin itu maksudnya ke banyak orang gitu ya. Ya pada saat itu video pun itu dibuat kami pun tidak tahu gitu dan itu bukan sesuatu yang disetting gitu ya. Bukan sesuatu yang setting, yang kami sebetulnya jujur berharap ya ini sebetulnya orang tua kalian ini banyak gitu. Jangan terarah kepada kami berdua gitu. Kalau kami ini cuma orang yang cuma kodurul aja ngawasin kalian setiap saat, ngeliatin kalian, tanyain kalian gitu. Kan masing-masing orang porsinya beda-beda ya. Kita porsi kita di situ. Tapi rasanya kalian gimana, apalagi kamu sis ngelihat ada 18 anak belum punya pengalaman. Aku pun juga misalnya mau disuruh ngurusin 18 anak juga aku nggak punya pengalaman. Aku anak 3 aja, wah udah pusing sana sini gitu. Nah, satu ABG aja kita pusing. Satu ABG aja udah pusing. Kita 18 anak gitu. Terus kalian memperlakukan mereka benar-benar, kita bisa ngelihat lah orang yang benar-benar tulus, full heart yang tadi si Dimas bilang juga. Kalian tuh nggak ngasih mereka setengah-setengah, tapi full waktu kalian, hati kalian, kasih sayang kalian tuh benar-benar tulus banget. Dan pasti kan impactnya juga ada.
mereka pun juga gitu sama kalian gitu. Kamu rasanya kayak gimana? Ya, yang pasti emang balik lagi memang butuh effort yang sangat luar biasa sekali gitu kan. Yang kalian berdua bilang aja anak sendiri aja, anak kandung aja susah gitu kan, apalagi ini anak ibaratnya anak ketemu gede gitu kan, yang kita juga nggak tahu awalnya karakter mereka seperti apa dan kayak gimana, tapi berjalannya proses ya alhamdulillah pasti semuanya pertolongan Allah ya gitu kan. Dikasih kemudahan semuanya, dan balik lagi memang kita harus berbareng-bareng berjaring ini, nggak bisa sendiri-sendiri gitu kan. Dan kita khususnya kalau kita berdua sih harus yang bisa saling support untuk gimana nih anak ini, nanti kalau misalnya ini gimana ya nanti, karena kalau menurut aku secara pribadi orang tua ini kan sudah menitipkan anak-anaknya di rumah Quran Musyawarah. Ini amanah orang tua, dan kita gimana caranya kita harus bisa ngejaga amanah ini gitu kan. Dan pertanggungjawaban kita juga gimana nanti mereka setelah keluar dari rumah Quran ini gitu kan. Ya emang harus bener-bener tulus semuanya, harus benar-benar ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan memang selalu diberikan keikhlasan gitu kan. Ya kadang-kadang kalau misalnya pernah suatu momen pas aku sempat dirawat di rumah sakit, didoain sama mereka tuh aku nangis, aku sedih gitu kan. Ya ampun, ya Allah, ini benar-benar anak ideologis ya istilahnya kan, anak ideologis. Aku bilang, ya Allah aku sedih ya gitu. Terus pas kemarin mereka mau wisuda, aku bilang sama dia, aku kok sedih ya Yang, ini kayaknya aku berasa kayak mau kehilangan mereka gitu kan. Mereka harus keluar gitu ya. Tapi pas aku ingat, oh iya, Insya Allah mereka akan pengabdian, berarti mereka kan masih setahun lagi nih di sini gitu. Nanti akan ada datang yang baru gitu. Ya pasti perasaan itu pasti akan ada gitu kan. Ada momen paling berat nggak pas ngejalanin ini semua? Momen paling berat kalau semuanya, kalau kita mau mengeluh ya, justru kan memang sebetulnya kembali lagi memang kita jalanin, kita selalu mengingatkan jaga niat. Sama ingat pesan Ustadz tadi kemarin. Apa? Setelah melakukan kebaikan lalu lupakan. Lakukan. Jadi Jangan diingat-ingat terus. Nah, jadi momen terberat sebetulnya semua yang kita jalanin ya di situ ya, dari awal kan kita bukan orang yang berpengalaman kan. Sampai 1 tahun ini ya semua punya hal-hal yang baru, yang nguras pikiran segala macam, tapi ya nikmat ya Ji ya. Nikmat gitu ya, maksudnya kita ini kan nggak punya berharap mereka membalas segala kebaikan kita, tidak gitu, sama sekali tidak. Kita cuma pengen mereka suatu saat menjadi anak-anak yang bermanfaat. Kalau kita cuma berharap ya kalau mereka nanti kita nggak ada di jannah gitu ya, ya mereka minimal cari kita lah. Dan ada sedikit jariah bisa kita dapat buat teman-teman semuanya dengan segala macam dosa masa lalu kita ya. Sedikit gitu kita nggak apa-apa, dan melihat dia bermanfaat aja untuk orang lain, itu udah senang kita ya. Kami semua di Musyawarah senang gitu ya, melihat mereka bisa berguna. Kayak kita selalu ingatkan, ilmu ini jangan hanya berhenti untuk diri kalian sendiri, harus kalian siarkan lagi kebaikan itu gitu. Kami nggak pernah minta apa-apa. Si Ji ya. Ini terakhir ya, Ji. Misalnya anak-anak ini menyaksikan nih, mereka nih, kan belum pernah ada secara langsung yang kalian ngomong ke mereka. Mereka nonton tayangan ini, dan apa sih perasaan kalian mengenai sebentar lagi mereka akan pergi dan seperti apa gitu? Ada pesan nggak buat mereka? Tanya mereka nih di sana sedang menyaksikan, semuanya menyaksikan. Ada pesan apa? Ya buat adik-adikku semua ya, mereka karena kita nggak pengen kelihatan tua gitu. Jujur kadang mereka mungkin melihat kita berdua menjadi sosok pendidik yang
terkadang keras buat mereka, tegas. Kami nggak pengen kelihatan lemah gitu di kondisi apapun, karena kalaupun kami lemah gitu, kami nggak pengen kalian semua melihat gitu ya, tahu gitu ya, tahu gitu. Tapi insya Allah mereka tahu gitu apa yang mereka jalani, mereka rasakan. Mereka lelah, mereka lelah setahun dengan program yang cukup padat. Tapi aku yakin gitu kan, apa yang kami lakukan itu buat kebaikan buat mereka sendiri gitu ya. Mereka tahu, dan buat kalian semua ya, selalu ingat banyak orang-orang yang sudah peduli sama kalian semua, yang sayang sama kalian semua, yang mungkin kalian belum pernah bertemu tapi perhatiannya cukup besar, dan banyak sekali yang menanyakan lewat kami gitu ya. Banyak yang sayang sama kalian semua. Jadi kalian doakanlah mereka-mereka ini semua ya. Semoga selalu dilindungi sama Allah, keluarganya, ya, anak-anaknya, diberikan keberkahan sama Allah. Itu aja sih. Bunda, menamain Bunda? Abiari mau nangis kayaknya. Enggak. Apa ya? Yang pasti semua harapan aku sebagai ibaratnya bundanya di sini, dan mungkin juga harapan orang tua mereka pas di sana, kita semua berharap kelak mereka menjadi orang yang bermanfaat, mereka menjadi orang yang berguna untuk masyarakat. Karena ya setiap orang tua pasti pengen memiliki anak-anak yang memang bermanfaat ya kan, yang akhirnya nanti bisa menolong orang tuanya kelak gitu. Apalagi mereka dengan mereka yang memang hafal Quran, di mana mereka bisa memberikan jubah untuk orang tuanya nanti gitu kan. Ya jangan pernah lupain kita yang ada di rumah Quran Musyawarah itu sih. Bukan kita berdua tapi semuanya, kayak iya Bunda, Mimi, kayak Mimi, kayak Pipi, iya gitu. Kita nggak boleh nangis, ditunggu. Mereka sekarang lagi soft skill kan, Masya Allah. Kita sangat kaget juga, banyak teman-teman di saat mereka sudah selesai Qurannya pengen ngambil andil. Gua dong ngajarin dong, gua mau dong. Nanti kamu ngajarin presenter. Sampai Mbak Asma sendiri aja pengen juga sharing sama mereka sedikit bercerita, karena mereka termasuk anak-anak yang suka baca ya. Mereka suka sama novel-novelnya Mbak Asma. Tadi kemarin kita telepon juga Mbak Asma bilang, oh siap, pengen banget kita, ayo kita sharing. Jadi banyak teman-teman kemarin juga seperti itu, di luar teman-teman yang memang cukup intens ya hubungannya. Ini teman-teman yang di luar loh circle aja ya, nggak terlangsung berhubungan langsung, ternyata banyak sekali. Makanya kita selalu bilang ya, alhamdulillah qadarullah, Allah takdirkan kalian banyak orang yang sayang sama kalian. Dipertemukan ya. Iya. Jadi pemersatu juga dari perbedaan style ya. Betul. Masya Allah. Ini luar biasa. Masya Allah. Ini aku juga kalau misalnya denger kayak Mas Arif pulang gitu kan, qadarullah emang beberapa kali acara yang wisuda terus yang khataman itu juga nggak pernah bisa datang kan, qadarullah. Itu juga Mas Arif selalu pulang cerita, ya Allah aku nangis loh ngeliatin mereka gitu kan. Kayak kan kita kayak istilahnya kayak punya anak-anak sendiri gitu kan. Terus dia bilang, terus aku awalnya sih kayak ya udah pengen cuma datang doang gitu. Tapi pas ini mereka yang kayak terima kasih, aku langsung ngebayangin misalnya kayak kita anak-anak kita bisa nggak kayak gitu juga gitu kan. Jadi kan ya bener ya, ini bukan anak biologis kita gitu, tapi anak ideologis kita yang alhamdulillah mereka benar-benar belajarnya luar biasa sampai mereka bisa hafal Quran kayak gitu. Terus juga itu kan istilahnya kalau buat orang tuanya kan beristana buat orang tuanya juga. Ya insya Allah kita juga kan bisa dapat doa-doanya mereka-mereka juga mudah-mudahan ya. Jadi terus apalagi kalian berdua yang benar-benar ngurusin banget gitu semuanya. Dari hal yang paling kecil sampai paling besar kalian ngurusin. Itu aduh Masya Allah nggak kebayang pahalanya yang dan ini lihat mereka dan tuh. itu juga satu lagi, mereka selalu bilang berterima kasih sama guru-guru. Itu poinnya.
masya Allah guru-guru ya Kita juga lah tuh. Yang selalu ngedampingin ya, dampingin ngajarin kita ya. juga guru-guru tuh masya Allah ya, banyak guru-guru yang perhatian semua. Ya ngeliat mereka tuh ya banyak terbesit rasa iri ya, anak orang dengan apa bisa sampai posisi itu kemampuannya, sedangkan kita pun masih diuji gitu, ya kan? Maksud ternyata kita aja sendiri sulit tetap, tapi mereka, enak banget nih orang tuanya gitu, sampai ada perasaan iri itu yang nongol di kita juga. Kepengen anak kita sendiri yang di depan yang mau persembahkan ada gitu-gitu kan. Makanya pas kajian bareng itu kan pecah juga tuh. banyak apa namanya hal yang kita harapkan, moga-moga terrefleks juga Allah berikan hadiahnya buat kita juga ya. Amin. Kita doain juga Abi Dimas sama Bunda Dini ya, ketegasannya, kasih sayangnya nanti akan dirasakan oleh putra putri. Amin. Ya, kita doain ya. Waduh, terima kasih nih. Gak nyangka ujungnya begini. Mewekan ya. Gara-gara mau ngomong Haya ya. Waduh, alhamdulillah. Pokoknya buat kalian sukses. Haya, film Haya juga sukses. Nanti pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa nonton Haya mulai tanggal 24 Maret di bioskop kesayangan kalian. Ini harus ditonton, apalagi tadi udah banyak banget yang disampaikan pesan-pesan kebaikannya di film ini, banyak banget. Jadi insya Allah keluar pun juga ada manfaatnya juga bisa nonton ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel baru Dimas Dini Journey. Nyebutinnya masih bingung ya. Dimas Dini Journey. Kita resmikan di tempat ini di Untung. Sekarang belum ada channelnya, yang nonton produksi ini belum ada. Tapi kalau sekarang nonton udah ada tuh. Langsung aja cek ya. Jangan lupa subscribe kita juga ya di Cerita Untung. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.